Ini tuh gue mau ngewarnain rambut. Nih, pakai warna black blue. Tuh. Pakai warna ini, bagus banget, banyak lagi isinya. Kalau lu pengen juga ada tuh di bawah ya, di keranjang kuning. Ngapa gue mau ngewarnain rambut? Gue mau main ke Taman 24 jam. Sayang kan ya, udah disediain Taman 24 jam, kalau nggak kita gunain, kalau nggak kita kunjungin, mubazir banget. Apalagi kalau buat ladang mesum kayak begitu. Alah, mubazir kalau kagak dipakai tuh taman, orang udah disediain sama pemerintah. Katanya untuk mengatasi kenakalan anak-anak remaja. Makanya dibukalah Taman 24 jam. Heran gua. Maaf nih, gua agak sedikit nyerobot ke provinsi sebelah. Habisnya si bapaknya suka nyolek-nyolek mulu gubernur gua sih. Kemarin-kemarin gua diem aja gitu. Cuman sekarang pas udah ada hasilnya anak-anak remaja malah pada mesum di Taman 24 jam. Wah, kayaknya gua kagak bisa tinggal diam ini. Gimana generasi bangsa kalau modelan kayak begitu mah? Mengatasi kenakalan remaja. Yang ada itu bocah bisa jadi beranak pinak. Malah jadi ladang tempat bikin anak. Jangankan disediain Taman 24 jam. Kagak ada Taman 24 jam aja anak-anak begituan mah, anak-anak begonoh mah bisa aja nyari-nyari tempat. Ada semak-semak ilalang jadi. Ada sela-sela pohon pisang kosong juga jadi. Pada ngumpet di situ sama pocong bertiga jadinya. Apalagi ini disediain Taman 24 jam, aneh. Orang mah nyari program tuh yang beneran dikit apa, Pak? Beneran dikit gitu. Bukannya mengatasi masalah, itu mah yang ada menimbulkan masalah baru. Puyeng-puyeng dah luntar ngatasinnya. Sebelum terlanjur jauh, kalau kata gua mah ya, sebelum terlanjur jauh, udah dari sekarang hentikan itu Taman 24 jam. Buat apa? Kagak ada faedahnya. Syukur-syukur kalau di Taman 24 jam itu dijadiin pengajian, itu takliman di situ tuh pada ngeriung ngaji Yasin. Ketahuan. Lah, tibang pada kayak begitu tuh. Aduh, bocah-bocah begitu pada senang-senang banget. Disediain tempat sama pemerintahnya. Liur gua mah beneran, liur. Giliran ada program yang baik, yang benar-benar ngedidik, diprotes mulu tuh sama anggota-anggota dewan juga tuh. Sama lembaga-lembaga kayak modelan KPI. Lah itu kagak lu pada protes Taman 24 jam tuh yang dijadiin ladang tempat mesum. Pada kemana lu anggota-anggota dewan yang kemarin pada ngeprotes Bapak Aing, anggota lembaga-lembaga KPI? Protes yang modelan begitu. Heran, giran yang salah lu pada diam-diam, giran yang benar lu pada teriak-teriak. Aneh emang. Otak pada didengkul. Udah, bye. Niat hati ingin mencegah tawuran dengan membuka Taman 24 jam. Malah dijadikan sarang mesum. Pramono. Kalian tentunya masih ingat dengan program Pramono Anung yang membuka Taman 24 jam untuk mencegah tawuran pelajar. Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan. Ini memerlukan tempat untuk berekspresi. Dan apa hasilnya sekarang? Apakah tawurannya hilang? Tentu tidak. Malah timbul problem anyar. Taman yang dibuka oleh Pramono Anung dijadikan tempat mesum. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka sejumlah ruang terbuka hijau atau taman selama 24 jam dimanfaatkan pasangan muda-mudi sebagai arena untuk memadu kasih. Salah satu RTH yang dibuka 24 jam adalah Taman Langsat yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski telah dibuka sepanjang hari, Taman Langsat ini tampak sepi dari pengunjung. Dari pantauan inilah.com Rabu 11 Juni 2025 sekitar pukul 00.42 ini ya, jam 12 malam hampir jam 1 malam, tampak beberapa warga datang berpasangan untuk berpacaran di taman yang sepi. Yakin yang pacaran itu warga? Usia berapa tahun warga tersebut? Tapi iya sih, pelajar juga kan warga.
Tapi gue heran, hei mana KPAI, mana pengamat pendidikan? Kok giliran ada hal semacam gini kalian diam saja? Giliran menyangkut kebijakan Kang Deddy Mulyadi, wah kalian sibuk mengkritisi, kalian sibuk minta dievaluasi, bahkan minta untuk dihentikan. Giliran kebijakan Gubernur Jakarta yang absurd kayak gini kalian diam, 1000 bahasa. Adel, mana Adel? Yang kayak gini nggak dilaporin Terus mana nih para dokter yang kemarin mengomentari kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal jam malam sampai kebijakan anak sekolah masuk pagi hari? Katanya tidak baik untuk kesehatan. Hei melek, di Jakarta tuh taman buka 24 jam. Di taman itu mungkin ada yang bergadang sampai pagi hari. Apakah itu baik untuk kesehatan? Ngomong atuh, kritisi. Masa beraninya cuman ke Kang Deddy doang? Ini yang saya katakan dari awal ketika wacana akan membuka jam taman ya 24 jam. Saya yakin kedepannya pasti akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan terbukti ya, ketika diberlakukan ada tindakan-tindakan seperti ini. Yang ini menurut saya justru yang tadinya ya taman itu bersih dengan tindakan-tindakan seperti ini malah diperluas. Yang artinya nanti jam 1, jam 2, jam 3 ini dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan asusila ataupun yang berhubungan seperti itu gitu. Ya ini menurut saya harus dievaluasi sehingga jangan sampai ke depannya generasi yang ada di Jakarta justru pulang dari taman 2 minggu ke depan hamil gitu kan. Aneh, kok bisa pulang dari taman jadi hamil gitu. Taman kota, ruang terbuka hijau yang sekarang buka 24 jam yang ada di seluruh DKI Jakarta sekarang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda yang pada nongkrong tuh tengah malam. Maksudnya Pak Gubernur buka ruang terbuka hijau itu memang bagus kali ya, supaya dimanfaatkan gitu sama anak-anak mudanya gitu untuk kegiatan yang positif lah. Kenyataannya memang disalahgunakan karena ya 24 jam gitu kan, tengah malam pun orang bisa datang ke situ. Emang dijamin tuh ada orang yang patroli malam-malam buat ngawasin taman itu. Udah gitu penerangan yang sangat minim, bikin anak muda tuh betah sampai pagi tuh di situ. Buat apa? Buat mojok. Saran saya ya Pak, udah deh jangan dibuka 24 jam, itu bikin bahaya aja. Minimal itu jam 8 tutup, itu jam 9 lagi ngapain pada nongkrong-nongkrong juga nggak ada gunanya. Yuk bisa yuk Pak Gubernur yuk bikin program yang bermanfaat supaya anak muda di Jakarta ini maju. Ini hari ini tahu lagi Mang Iwan? Iya mah, mau mamang bosan sama tahu? Sini tuh, jangan. Dari kasih diambil lagi, borok sikutan. Kirain mamang udah bosan, udah nggak mau makan tahu. Mau lah, siapa nggak mau? Mang, ini ada berita terbaru ini dari provinsi tetangga. Kenapa? Ini ada usulan yang out of the box ini dari DPRD Jakarta, Mang. Aduh, ada bingung saya ngomongnya. Jadi DPRD Jakarta mengusulkan agar ada BPJS buat hewan. Terus itu nanti kucing sama anjing peliharaan punya KTP sendiri, Mang. Jadi nanti itu kalau orangnya pindah, kucing sama anjing peliharaannya harus diurus suratnya dong, surat mutasi. Tahu dah, saya juga bingung apa mutasi apa surat pindah. Saya bingungnya mau anggota dewan apa emang udah nggak ada lagi yang diurusin apa sampai mau bikin BPJS hewan. Atau positif thinking aja tuh Mang Iwan, artinya Jakarta warganya udah sejahtera. Iya gitu. BPJS-nya udah tercover, udah rapi. Makanya sekarang mereka udah ngurusin orang, udah mulai ngurusin hewan. Itu beneran masyarakat Jakarta udah sejahtera gitu? Ya mudah-mudahan. Itu masih mudah-mudahan sih Mama. Itu Mang Iwan, saya mau nanya, jadinya kalau misalnya ada BPJS buat hewan, terus kambing saya bisa nggak daftarin ya? Kayaknya mah nggak bisa, Mang, kalau kambing mah. Oh nggak bisa. Kalau lele bisa lele. Lele lagi, kambing aja nggak bisa. Atau itu mah namanya ada diskriminasi dalam dunia perhewanan atau kalau kayak gitu mah. Nggak tahu Mang, yang saya dengar cuma masalah kucing sama anjing doang.
Ya masa kambing sama lele nggak bisa dapat BPJS, cuman kucing sama anjing doang. Ya mungkin kambing sama lele nggak cocok kali emang dapat BPJS. Ya, emang kenapa nggak cocok? Ya kalau emang cocok bisa datang ke rumah. Hey, secu cuek berubah. Ada 2 gubernur di Pulau Jawa ya, yang bikin peraturannya bertentangan alias kebalikannya ya. Kebijakannya, peraturannya berseberangan, berkebalikan. Yang satu gubernur Jawa Barat, di Jawa Barat mengadakan peraturan anak SD, SMP, SMA jam 9 malam wajib masuk keluar rumah, istirahat, tidur, jam 4 bangun lagi, mandi, sholat, dan berangkat sekolah. Sanksinya apa? Kalau mereka ketahuan badung, tawuran, minum-minuman keras, begadang semalaman, akan dibawa ke barak militer ya, akan dididik, bukan secara militer ya, tapi diarahkan yang lebih baik lagi, dikasih pelajaran-pelajaran gimana gitulah ya. Tapi alhamdulillah hasilnya pun berhasil. Dan yang kedua, gubernur Jakarta malah bikin peraturan yang tak masuk akal. Taman-taman dibuka 24 jam karena dia tidak mau anak-anak sekolah yang nakal-nakalnya dimasukin ke barak militer. Malah anak-anak sekolah itu, anak SD, SMP, SMA sekarang itu jam 12 malam tuh malah joget-joget di taman, padahal begadang-begadang. Itu mau gimana masa depannya, huh? Mau gimana masa depannya ya? Tuh, masa di Jawa Barat jam 9 malam suruh para tidur, bangun jam 4. Sementara di DKI Jakarta taman-taman dibuka 24 jam buat anak-anak pada nongkrong, cabe-cabean pada berkeliuran. Terserah warga yang menentukan lah. Kalau mau hidup bebas tinggal di Jakarta, kalau mau menghasilkan generasi emas tinggal di Jawa Barat. Salam sehat.